Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Majalah Gros Digital, Gros TV kembali mengudara. Alhamdulillah di Bandung ini di acara Pengwil ini, ya Pengwil Jabar ini bekerja sama dengan Ikano Unpad dalam rangka menggelar urgensi perlindungan notaris dalam rancangan undang-undang undang-undang KUHP. Dan di hadapan Gros TV ini sekarang punya gelar baru, Werda newcomers newcomers atau punya gelar baru, yaitu Werda Notaris, Bang Badar Baraba SH. Sehat Bang? Bang, saya tidak akan bertanya mengenai rancangan undang-undang KUHP yang mengaitkan notaris, karena sudah dari Mahkamah Agung sudah memberi penjelasan, kemudian dari Prof. Isis juga sudah memberikan penjelasan yang notabene intinya pasti akan sama, bahwa pasal 66 yang harus diperkuat tidak perlu dimasukkan ke KUHP karena ini leg spesialis bukan leg generalis. Justru Gros TV tertarik dengan Bang Badar ini, kan Bang Badar adalah saksi dan pelaku sejarah dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Bang, kalau dari kacamata Bang Badar melihat perjalanan organisasi dari Abang diangkat sebagai notaris hingga pensiunnya sehingga menjadi Werda, kemana Bang? Perjalanannya, perkembangannya. Gini, yang paling mencolok adalah harkat dan martabatnya menurun. Harkat dan martabatnya menurun. Oke. Image terhadap notaris menurun. Dan itu tidak hanya terjadi karena penilaian masyarakat, tetapi juga oleh notarisnya sendiri yang tidak menjaga. Oke. Kalau kita bicara harkat dan martabat, sesungguhnya kita bicara tentang kedudukan strata sosial notaris. Strata sosial notaris. Iya. Notaris itu pada posisi yang tinggi, martabatnya itu dia berada di strata sosial yang tinggi. Oke. Nah, nampaknya sekarang itu yang diturunkan baik oleh masyarakat mulai ketidakpercayaan dan oleh notarisnya sendiri. Perilaku notaris tidak mencerminkan sebagai notaris. Nah, aku perlu diperinci nih Pak. Oleh notaris itu sendiri, misalnya seperti apa Pak? Tanpa sadar dia memposisikan dirinya tidak orang yang punya martabat, yang tidak berada di strata sosial yang tinggi itu. Oke. Karena dia tidak melaksanakan ketentuan atau perintah undang-undang, kode etik, kepatutan dan kesusilaan. Kepatutan artinya begini, notaris itu sepatutnya seperti apa, itu juga harus menjadi pertimbangan. Notaris boleh nggak sih, kalau zaman dulu, zaman awal saya jadi notaris itu makan di warung aja nggak boleh. Oh gitu. Iya. Kenapa? Iya, karena itu dianggap menurunkan martabat. Kalau saat ini Anda bebas di mana, mabok juga ada. Itu yang saya bilang, menurunkan sendiri. Oke. Ini saya tidak bicara tataran yang undang-undang atau ya, tapi kehidupan nyata dulu. Oke. Jadi kalau mau ya kembalikan dengan kesadaran bersama, kembalikan. Kemudian medsos ini tidak boleh terlalu, harus diatur. Medsos itu tidak boleh sembarangan. Kalau notaris, karena dia harus punya kewajiban menjaga harkat dan martabat dirinya dan temannya. Saya bolak-balik ngomong, saya nggak pernah mau berdebat di medsos, nggak mau saya. Karena apa? Karena menjaga reputasi, membangun reputasi itu puluhan tahun. Betul. Dan keluarga kita berhak atas nama baik. Betul. Saya itu berkewajiban untuk mewariskan nama baik ke anak saya. Terus kemudian enak aja seseorang itu hanya dengan satu kalimat menghancurkan nama baik. Menghancurkan reputasi yang dibangun puluhan tahun. Apa dia tidak sadar gitu? Kasihan temennya. Jangan hanya karena perbedaan dalam organisasi, ketidakcocokan dalam organisasi, terus memasukkan di sini dosa besar itu. Berarti menurut Abang perjalanan organisasi dari tahun ke tahun semakin membaik atau semakin memburuk? Menurun. Seberapa banyak? Seberapa persen? Gitu. Waduh, saya nggak berani, takut tidak enak. Dalam hal apa aja, Bang? Itu tadi saya bilang, pertama solidaritas sesama teman. Oke.
kemudian menjaga reputasi dan nama baik teman. Teman itu saya artikan rekan ya. Iya, Rekan sesama notaris. Kalau sesama notaris sudah begitu, lalu bagaimana masyarakat menilai notaris? Ini saya baru kali ini di Gross TV saya bicara lebih ke apa namanya? Iya. Tidak pakai basa-basi begitulah. Siap. Dalam artian abang kan sudah menjadi seorang penasehat dan sudah Jadi bisa menularkan ya, hal-hal yang dan baik. begini, pemilihan pengurus itu kan in moment ya, cuma di waktu itu saja. Betul. Tapi pertemanan itu kan panjang, jangan rusaknya karena itu gitu. Nah, kan kejadian seperti itu, Bang. Ya, makanya saya bilang ini yang terjadi penurunan. Boleh berdebat sekeras-kerasnya di dalam ruangan, tapi tetap santun ya. Santun itu melekat pada diri seorang notaris. Santun itu melekat pada diri notaris. Saya ulang, santun itu melekat pada diri notaris. Kalau tidak santun bukan notaris. Dia cuma pakai baju notaris, tapi dia bukan notaris. Notaris itu melekat pada dirinya santun, menghargai rekannya, saling tolong-menolong. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan berlarut-larut. Iya, karena kalau saya beda pendapat tapi dalam nalar, itu kan tidak apa-apa, saling melengkapi. Tapi kalau terus menjelekkan, menghabisi, membunuh karakter, saya bilang dia punya keluarga, dia punya. Tapi yang kejadiannya saat ini kan ketika berbeda pendapat seakan-akan musuh tahun-tahun, iya, bahkan sampai ketemu kongres lagi masih tetap. Ya, dan tidak mau saling menyapa. Nah, ini kesalahan di mana, Pak? Ada kesalahan dalam pembinaannya kah? Atau dalam kesalahan dalam memahami? Banyak hal kesalahannya. Ya pembinaannya, ya karakternya, ya itu yang mesti dibangun terus kan. Sekarang kalau kita bicara organisasi, organisasi itu sekarang lebih senang bikin acara yang di langit kan. Bukan yang saya nggak bisa ngeliput tuh mau ketinggian. Bukan yang di bumi gitu, bukan yang apa namanya? Yang memasyarakat. Iya, yang kebutuhannya. Tadi seperti bilang masalah bagaimana dia menjalankan jabatan, bagaimana dia mempertahankan jabatan, bagaimana dia berhubungan dengan teman, bagaimana dia menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Jangan merasa benar sendiri gitu, karena benar itu relatif. Iya, betul, setuju. Nah, sebagai abang, sebagai seorang dewan penasehat ya, kalau di kantor tempat kan sebagai penasehat, saya belum paham di Penggil sebagai apa, di PP sebagai apa. Di PP saya penasehat. Penasehat juga, nah. Apa langkah yang perlu diambil organisasi ke depan untuk tadi meminimalisir tadi minimal kalau ada perbedaan pendapat? Kalau menurut saya yang pertama rembuk nasional. Kita bikin acara rembuk nasional, kumpulkan para tokoh, para pengurus, bikin semacam perdamaian lah. Ya tapi dari hati yang ikhlas ya, dari hati yang jernih itu. Kemudian kita bagaimana memikirkan ke depan. Saya pernah katakan, ini jabatan ini kalau dibiarkan begini terus 10 tahun bubar. Wow. Benar. Karena sudah tidak percaya orang. Masyarakat ini kepercayaannya terhadap notaris menurun. Boleh lihat akte yang dibuat rata-rata akte yang harus. Yang perjanjian formil yang diperintahkan oleh undang-undang. Tapi yang kesadaran masyarakat sudah mulai menurun. Masyarakat sudah mulai tidak percaya. Sekarang apalagi dengan digitalisasi ini ya, makin ini lagi. Dan sekarang sesama notaris, kalau dulu saya ingat kita punya daftar notaris yang kita tidak percaya begitulah ya. Tapi tidak panjang itu. Sehingga kalau dari sana kita mikir, dari sana kita periksa lagi, tapi mayoritas aman. Kalau sekarang sesama notaris sudah tidak percaya. Apalagi masyarakat. Boleh jujur, boleh tanya sama notaris, tapi yang jujur jawab. Sesama notaris sudah bisa tidak percaya. Aktenya tidak dipercaya. Akte otentik yang kebenarannya sempurna, mereka tidak perlu dibuktikan lagi dan sebagainya. Sesama notaris saja sudah tidak percaya.
Apa karena pembuatannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, rule yang ada? Ya, antara lain. Tapi ada juga daftar notaris-notaris yang memang sudah seperti itu. Apa tidak ada dari organisasi dengan ada daftar namanya? Ya, Demi sampai hari penyelesaian. ini organisasi tidak cukup memberikan sanksi. Saya juga tidak tahu kenapa. Karena mungkin karena sesama rekan ya. Jadi enggak itu. Apa aturan di anggaran di kode etik ya? Ini masuknya kan kode etik dan UJN ya. Kalau jabatan kan pekerjaan kan UJN. Kalau perilaku yang tadi abang bilang medsos dan sebagainya kan di kode etik. Apa di situ tidak ada punishment? Ada. Kalau aturannya ada. Sekarang perubahan kode etik yang sekarang mau dipertegas lagi soal itu. Tapi sebetulnya kan kepatutan itu melekat. Yang saya bilang, notaris itu menjaga harkat dan martabat kewajiban. Dalam perjalanan dia harus santun dan menerapkan kepatutan-kepatutan. Yang tidak patut, tidak boleh. Dan itu harusnya, saya yakin semua juga sebetulnya tahu. Cuman sungguh pendek, marahnya lebih dari nalarnya. Nah, kejadian-kejadian seperti tadi abang bilang pembunuhan karakter itu kan imbas atau efek dari sebuahnya kontestasi kan gitu. Antara lain salah satunya lebih itu, sering ya kalau pengamatan saya kan belasan tahun juga di berkecimpung Pak. Kalau saya amati dengan adanya kontestasi akibatnya tadi abang bilang kan ada pembunuhan karakter dan sebagainya. Apakah itu tidak diatur di kode etik dan anggaran dasar? kalau kontestasinya belum terlalu detail diatur ya. Kontestasi. Tapi harusnya itu tadi saya bilang kita itu mesti bangga dengan jabatan kita karena kita ini punya martabat, punya strata sosial yang tinggi. Kita mesti bangga dan kita punya kewajiban untuk menjaga itu. Penanamannya bukannya itu apakah sudah jadi notaris atau pada saat dia harusnya dari mulai mahasiswa ya. Harusnya. Berarti harus ada pendekatan dengan prodi yang sudah. Ya, kan rata-rata dosen UJN sama kode etik itu notaris. Betul. Rata-rata itu. Nah, itu punya kewajiban berbangga menjadi notaris. Itu yang mesti digaungkan oleh pengurus. Kalau saat ini kalau abang lihat, enggak. Lebih kepada apa? Sekarang ini kan bangga menjadi notaris kurang ditanamkan gitu. Kurang ditanamkan. Jadi saya kemarin ngobrol sama teman-teman, sudah saatnya kita berubah. Berubahnya itu back to basic. Kembali marwahnya. Iya. Kembali ke marwahnya. Ya, kita harus berubahnya kembali ke basic. Bahwa notaris itu tidak cari uang. Notaris itu tidak cari uang. Tidak cari uang. Tapi kan rata-rata mahasiswa kalau diajak ngobrol, kenapa mau jadi notaris? Karena notaris gampang cari duit. Nah, iya. Tapi harusnya tidak, karena kita bukan orang upahan, kita bukan orang bayaran. Makanya disebutnya sebagai honorary, uang kehormatan. Karena kita mengerjakan, kita penghormatannya dengan memberikan itu. Tapi kalau sekarang berubah, jadi kayak pekerjaan aja, ladang usaha. Nah, ini kan mau ada kontestasi, Bang. Kontestasi dalam di bulan November ini kan akan ada pemilihan lagi. Harapan Anda terhadap ketua umum siapapun yang terpilih ke depan. Jadi begini, kalau saya kaitan sama kontestasi, pertama, yang megang jabatan jangan ikutan. Jangan ikutan sebagai tim ses. Waduh, itu kan ya saat ini kan seperti itu, Pak. Ya justru kalau tim sesnya tim fairnya tim ses. Jadi kalau mau tidak ada gesekan seperti itu, kalau toh tetap mau menjadi tim ses, mau menjadi pendukung, ya jangan vulgar lah. Jangan vulgar. Itu yang pertama. Yang kedua, calonnya ini milihnya nanti kalau dia terpilih, jangan milih pengurus dari apa namanya, yang pendukung itu. Yang pendukungnya sendiri. Ya, pendukungnya sendiri. Tapi milihnya atas dasar kompetensi, kemampuan seseorang. Oh, ada fit and proper test. Ya, yang memang punya kemampuan, punya nama baik itu yang dipilih. Berarti bukan memberikan jasa karena pada dia memilih, jangan setepatkan tim ses. Kemudian yang ketiga,
mesti dibatasi jumlahnya. Berapa persen? 5% dari jumlah anggota. Atau jangan sekarang pengurus 400. Nambah, Bang. Nah ya. Nambah lagi, udah nggak 400. Nah ya. Terus mau rapatnya gimana? Ini ngurus negara saja, menterinya cuma 30-an. Yang jutaan, ratusan juta ya. Iya. Ratusan juta, menterinya puluhan. Iya. Yang jumlahnya 21.400. Akhirnya mau rapat aja harus cari hotel kan, sehingga mau rapat susah. Setahun sekali rapatnya, atau dalam jabatan sekali. Yang wajar-wajar aja lah. Pengurus pada tingkat pusat berapa? 100 misalnya. Pada tingkat Pengwil 50 sampai 75. Pada tingkat daerah 25 sampai 40. Begitulah. Artinya harus ada, dan itu harus diatur di dalam anggaran rumah tangga. Betul, karena kan tidak tertuang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu harus diatur. Ya kalau lihat dari pasal 12, 13 dan seterusnya kan tentang pengurus pusat, kemudian perangkat-perangkatnya dan pengurus Pengwil, kalau di anggaran rumah tangga kan tidak dijelaskan secara terang-terangan. Ya makanya itu harus diatur. Itu jumlahnya sekian. Ya. Sekarang itu tim ses itu jadi pengurus. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari, kemudian dia kapan ngurus organisasi tingkat pusatnya? Ya sih, jauh banget. Iya, ini kenyataan sekarang begitu. Tim ses itu jadi pengurus. Dari mana-mana begitu. Ya, pasti tidak akan optimal. Mungkin bisa, tapi tidak optimal. Karena jarak dan waktu. Iya. Tapi apakah tidak terjadi sentralisasi kalau seandainya misalnya di Jabodetabek saja seperti yang terdahulu? Ya, tidak apa-apa. Sentralisasi kalau positif kenapa? Dia sibuk di wilayahnya, nanti daerah sibuk di daerahnya. Yang pusat ya yang dekat pusat, yang logis gitu loh, yang bisa ikut aktif. Jangan nanti pusat pengurusnya 400, yang kerja 4. 400 kerja 4, 396 ngapain Bang? Iya itu kan. Bang, apa pertanyaan terakhir? Ini kan isu terakhirnya kan di Pekanbaru itu kan antara e-voting dengan manual. Dari kacamata Bang Badar. Jadi begini. Ini kan dengan jumlah. Ya, saya bicara jujur. E-voting itu bagus, tapi anggota belum percaya. Kenapa? Ya, dianggap di situ ada kecurangan dan tidak bisa termonitor, tidak transparan. Nah sekarang tugasnya pengurus kalau mau pakai e-voting, yakinkan anggota agar dia percaya. Apa karena pengalaman-pengalaman sebelumnya? Mungkin, tapi yang jelas karena dia di dunia maya milihnya, tidak kasat mata, orang tidak percaya. Jadi yakinkan anggota percaya sama aktivitas itu. Kalau masalahnya dia sudah di situ, ya nyoblos saja pakai semi elektronik. Oh, semi ya yang model ya. Kertas suara dirubah ke digital. Ya, itu pun belum tentu anggotanya percaya. Iya, betul. Ya sekarang apa masalahnya kalau manual? Apa masalahnya? Dengan kertas seperti dulu. Lama itu kan ngitung. Bisa 3 hari Bang kayak kemarin waktu Surabaya. Saya begadang-begadang Bang itu. Nah gini, kalau misalnya yang paling bagus sebetulnya federasi. Apa tuh? Federasi itu dipilih di Pengda, nanti ditabulasi di Pengwil, Pengwil mentabulasi lagi di pusat. Itu paling model kayak Indonesia, ada TPU, TPU, PPU. Iya, itu yang paling ideal. Kalau enggak, waktu ngitung dipecah, jadi banyak aja. Kan bukannya dulu pernah dilakukan secara distrik? Distrik kan per wilayah. Kan dulu pernah. Untuk PP belum. Perwakilan dari sini. Kalau perwakilan ya. Kalau kan perwakilan pernah. Kan secara distrik. Iya, perwakilan. Sini, kemudian... Ini tidak usah perwakilan. Oke. Anggota memilih di Pengdanya masing-masing. Oh, jadi TPU-nya itu Pengda? Pengda, ya. Di Pengda bikin pemilihan pengurus pusat Pengda. Okay. Nanti hasil dari Pengda dibawa di pertemuan Pengwil. Okay. Dibawa ke Pengwil. Di Pengwil dihitung. Nanti Kongres itu mentabulasi putusan Pengwil. Jumlah keseluruhannya.
Tidak lagi di situ nyoblosnya, tapi tinggal menghitung. Iya. Berarti anggota nggak ada yang datang dong, Bang? Ya nggak apa-apa. Kalau acaranya menarik, Iya sih. ada tambah ilmu menarik, orang datang. Kalau cuma datang pelatih kan rata-rata ya yang saya ikuti beberapa Enggak. kongres. itu Kongresnya yang karena menarik. memilih. Kalau kongresnya menarik, orang tetap datang. Kongresnya yang menarik. Kalau sekarang urusannya semua uang. Kenapa? Harus uang. Ya, sekarang ikut kegiatan Bayar. mahal lagi. Mending kalau murah. Bukan dibikin yang misalnya kebutuhan saya makan 2 hari 600.000. Kemudian kebutuhan lain-lain taruhlah 1 juta. Ya udah 1 juta aja. Jangan sebetulnya kebutuhan per orang 1 juta, tapi dibikin 3 juta atau 2 juta sekian. Bisnis dong itu, Bang. Oh iya, sekarang rata-rata kan begitu. Kalau mau bikin sekretariat, bikin acara. Berarti sudah bergeser dong dari organisasi sebagai nirlaba menjadi komersil. Hampir. Hampir ya. Habis. Solusinya apa, Bang? Kalau misalnya terjadi Back to basic, saya bilang tadi, kembali ke nilai-nilai notaris yang sesungguhnya. Ini juga saya ngomong begini, banyak yang marah, enggak apa-apa. apa, Bang? Ya, tugas saya di penghujung kan. Iya. Itu Bang, makanya saya berharap Abang memberikan masukan input kepada generasi selanjutnya, kan Abang sudah menjadi dewan penasehat. Nggak Ya, apa-apa dong makanya menasehati kan? itu saya bilang, kembali ke nilai-nilai luhur. Nggak usah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur notaris. Notarisnya dulu. Ya, pernah nggak pengurus pusat itu mengundang para senior, Oh iya. mendengar apa kata mereka dari pengurus zaman Pak Wawan masih hidup. Kemudian berikutnya ngasih pandangan. Datang ketika mau kongres, datang berkunjung, minta masukan. Minta dukungan. Oh salah. Yang jadi. Salah Bukan saya. minta masukan, Oh, salah minta ya? dukungan. Salah saya. Jadi kalau menurut saya, mumpung belum terlalu dalam, mumpung jatuhnya itu belum terlalu dalam, saatnya sudah kembali ke posisi. Dan saya menghimbau pada seluruh rekan saya, jangan mendiskreditkan orang lewat medsos. Jangan berbantah yang tidak perlu. Setuju. Sadarilah bahwa apa yang Anda lakukan mengganggu notaris lain, rekan lainnya. Dan keluarga. Ya. Dan nama baik di mata masyarakat. Karena kalau medsos ini kan dibaca sama semua. Betul. Ya kalau mending kalau di grup, tapi kalau sudah masuk ke Facebook kan bubar itu. Iya betul. Saya Bang, ada yang disampaikan buat teman-teman notaris Indonesia. Terima kasih. Saya masih percaya bahwa notaris bisa kembali ke marwah jabatannya, kembali kepada harkat martabat jabatannya, dari mulai pakaian, sikap, tingkah laku, jadilah panutan untuk diri sendiri dan rekan lainnya. Terima kasih Bang Badar. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Demikian Grossever, bincang santai Gros TV dengan Bang Badar Baraba, Dewan Penasehat, baik di Ikatan Notaris maupun di Ikano Unpad. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.